berikan darah, kau selamatkanku, mujizat punya dalam hidup. Ku percaya akan kuasa-Mu, ku percaya akan mujizat-Mu yang datang.
menolong kami untuk kami bisa beribadah, memuji, memuliakan, meninggikan Yesus. Kiranya apapun yang sudah kami naikkan merupakan dupa yang harum untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan selanjutnya kami ingin duduk menyiapkan hati pikiran bahkan konsentrasi kami menerima kebenaran firman. Kami tahu kami manusia berdosa, penuh keterbatasan. Kami tidak mampu memahami firman Tuhan kecuali Engkau pemilik firman itu yang akan membukakannya pada kami. Untuk itu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dengan kekuatan Roh yang kudus, Engkau akan menolong kami untuk kami mau mengerti dan mampu memahami apa yang hamba sampaikan pada saat yang Engkau utus Tuhan. Untuk itu urapan kuasa wibawa ke atas kami semua, khususnya hamba ini Tuhan. Sehingga apa yang hamba sampaikan boleh sesuai dengan apa yang Tuhan mau, menjadi berkat bagi jemaat yang mendengarkan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang sedang menyaksikan secara online. Terima kasih Bapa. Waktu-waktu selanjutnya kami serahkan kepadamu. Kuasa-Mu yang kudus melalui Roh-Mu yang kudus akan menaungi kami semua, sehingga kebenaran firman yang akan diberitakan tidak akan berlalu, akan menjadi sia-sia, namun akan menolong kami mengerti apa maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami sebenarnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar bahkan mendengarkan kebenaran firman. Bapak Ibu, masih dalam suasana kebangkitan Kristus. Kita melihat bahwa kalau minggu lalu kita sudah memperingati bagaimana Yesus bangkit dari kematiannya, mengalahkan maut, mengalahkan kutuk dosa. Itu adalah tujuan yang utama. Bagaimana Yesus yang adalah Allah, Dia menjadi manusia, Dia mati dan Dia bangkit. Namun Bapak Ibu, kita akan melihat apakah hanya sampai di situ penderitaan yang Yesus alami, kematian bahkan kebangkitannya. Kita akan melihat bahwa ada maksud terutama bagi kita orang percaya. Kalau dari pihak Allah, Dia mau menjadi manusia, Dia menderita, mati dan Dia bangkit. Apa yang Yesus mau dari pihak kita sebagai orang percaya, sebagai manusia pilihannya? Kita akan melihat itu dalam satu bagian dari firman Tuhan yang akan kita ambil bersama-sama dan kita bacakan dari Lukas pasalnya yang ke-24. Kita akan mulai baca mulai ayat 44 sampai ayatnya yang ke-49. Lukas pasalnya yang ke-24 mulai ayat 44 sampai ayatnya yang ke-49. Kita akan baca bersama-sama. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang akan dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Bapak Ibu, bagian yang barusan kita baca dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 49. Ini adalah bagian dari Lukas pasal 24 secara keseluruhan dari sebenarnya kitab pasal terakhir dari Injil Lukas ini. Bapak Ibu, mungkin kita tahu bahwa Lukas ini adalah sebenarnya di dalam
kisah Rasul, dia tidak pernah menuliskan bahwa dia sendiri penulis kitab itu. Tapi dari beberapa buku sejarah, bahkan dari kesepakatan beberapa orang di antaranya, bahwa akhirnya ditentukan, mereka mengambil kesepakatan bahwa Lukas sendirilah penulis kitab ini, bahkan Injil ini. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya memulai dari ayatnya yang ke-44? Karena begini, berbicara tentang kematian, bahkan penderitaan yang Yesus alami sampai pada dia bangkit pada hari yang ketiga. Sebenarnya ini sudah tertulis, sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab perjanjian lama. Dan Bapak Ibu, waktu Yesus selama masih dia hidup, bahkan pelayanannya selama 3,5 tahun dengan murid-muridnya, hal ini sudah berulang kali dan berapa kali dia sudah sampaikan kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada saat Yesus ditangkap, akhirnya diadili, lalu kemudian disalibkan, murid-muridnya pada kemana? Ternyata mereka semua lari. Kemana? Mereka kembali ke kota asalnya, Galilea. Kenapa? Karena mereka semua ketakutan. Bapak Ibu, saya mencoba masuk pada cerita ini. Saya mencoba menempatkan diri saya sebagai para murid pada saat itu. Bagaimana seorang pemimpin saya, gembala saya, guru saya pada saat itu, yang saya melihat bagaimana dia membuat mujizat, menyembuhkan orang, membuat banyak berkat. Tapi apa yang terjadi? Seorang pemimpin gembala saya pada saat itu harus ditangkap oleh kesalahan yang sebenarnya tidak pernah dia lakukan, melawan hukum-hukum yang ada pada saat itu, khususnya hukum sosial. Saya bisa mengerti bagaimana perasaan para murid pada saat itu. Mungkin hari ini kita, kalaupun suasana pada saat itu kita bawa pada saat ini, kita tidak pernah menjumpai gembala kita. Pak Heri melakukan kesalahan, tiba-tiba Pak Heri harus ditangkap, diadili, disiksa, bahkan akhirnya harus digantung di kayu salib. Bagaimana perasaan kita sebagai domba-dombanya? Dan Bapak Ibu, saya yakin dan percaya pada saat ketakutan itu meliputi para murid, akal sehatnya, dan saya yakin mungkin firman-firman Tuhan yang sudah Yesus sampaikan 3,5 tahun belakangan ini akan terlupakan begitu saja, ditutupi oleh apa? Rasa takut, cemas, kecewa. Dan inilah Bapak Ibu yang dialami oleh para murid. Sehingga pada ayat mulai 36 sampai ayatnya yang ke-43, pada saat Yesus bangkit, Bapak Ibu, waktu di mana Yesus bangkit sampai dia naik ke surga itu membutuhkan waktu 40 hari. Waktu saya renungkan, 40 hari itu Yesus ngapain ya? Tapi pada saat itu waktu dia sudah bangkit dalam tubuh kemuliaan, ini mungkin pikiran liar saya. Yesus menampakkan 5 kali kepada para murid, kemudian kepada perempuan-perempuan yang mungkin Alkitab tidak pernah menulis dalam waktu kapan, dalam 40 hari itu hari keberapa. Tetapi yang kita tahu, pada saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Meyakinkan kepada para murid bahwa yang ada di depan mereka ini bukan hantunya Yesus, tetapi Yesus sendiri. Makanya dia katakan, inilah dagingku, inilah tulangku. Yesus mengatakan kepada mereka, aku ini bukan hantu, tapi aku ini betul-betul Yesus, Tuhan gurumu yang sudah bangkit. Tapi Bapak Ibu, pada saat itu dikatakan seperti ini. Ayat 39, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu itu tidak ada daging dan tulang seperti yang kamu lihat padaku. Artinya apa? Yesus mau membuktikan bahwa aku ini betul-betul Tuhan. Aku ini betul-betul gurumu yang kemarin mati, tapi hari ini sudah bangkit. Tetapi dalam tubuh kemuliaan atau tubuh surga. Tapi Bapak Ibu, ada 2 fakta yang Yesus mau saksikan kepada para murid bahwa ini betul-betul Yesus. Yang pertama, Yesus katakan, ini tanganku dan kakiku, rabalah. Yang kedua, Yesus mau meminta sepotong, dia mau makan. Makanya dia minta pada ayatnya yang ke-42, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng, dan ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Inilah bukti
Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Nah, Bapak Ibu, ada dua hal yang kita mau melihat. Tapi sebenarnya, kalau tadi saya katakan bahwa tujuan pertama Yesus menderita, mati dan bangkit adalah untuk menebus dosa kita. Sebenarnya yang kedua, yaitu pada ayat yang ke-48, Yesus katakan apa? Kamu adalah saksi dari semuanya. Bapak Ibu, waktu Yesus mengatakan kamu adalah saksi, nanti akan didahului oleh ayatnya yang ke-45. Yesus membukakan pikiran mereka. Artinya apa? Sebelum Yesus menjadikan murid-muridnya saksi, Yesus membuka dulu pikiran mereka. Nah, hari ini Bapak Ibu ada dua hal yang kita mau belajar. Saya tidak tahu kita sudah merayakan Paskah dalam berapa tahun dalam hidup kita. Mulai dari kita percaya sampai sekarang, apakah itu menjadi rutinitas belaka? Setiap tahun kita merayakan kematian bahkan kebangkitan Yesus, dan sepertinya hal itu menjadi rutinitas belaka. Hari ini saya mau mengatakan Bapak Ibu, kalau mungkin kita tidak menjadi saksi pada saat itu seperti murid-murid yang alami. Saya mau beritahu, hari ini Yesus sudah mengangkat kita juga menjadi saksi atas kematian dan kebangkitannya. Mungkin kita tidak melihat secara langsung, tapi melalui iman kita percaya, kita menjadi saksi. Tetapi masalahnya Bapak Ibu, berapa banyak orang yang mengerti bahwa dia sebenarnya saksi dari kematian dan kebangkitan Kristus. Banyak orang menganggap bahwa kalau dia sudah percaya dan memiliki Yesus, sudah memiliki keselamatan, itu sudah cukup. Bahkan kalau bisa, bahwa aku sudah memiliki keselamatan, aku harus hidup menjadi anak yang hidupnya enak, diberkati, sakit disembuhkan, begitu kan? Ini banyak pikiran-pikiran yang ada di dalam anak-anak Tuhan, di dalam gereja. Bahwa sebagai orang yang sudah ditebus, menganggap bahwa dia adalah berharga di mata Tuhan. Jadi apapun juga yang dia alami, harusnya adalah yang enak-enak. Kenapa? Saya kan orang yang diberkati. Hari ini Bapak Ibu kita akan melihat Yesus katakan kami itu saksi. Saksi di dalam bahasa aslinya martus, marturia, martir etimologi. Artinya apa? Orang yang sudah mengalami, yang sudah melihat, dia harus menceritakan. Ini saksi orang Kristen. Tapi Bapak Ibu, mengapa kita melihat banyak orang di dalam gereja, orang Kristen tidak pernah mau menjadi saksi? Kita akan lihat dua alasan. Pertama, di ayatnya yang ke-45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bapak Ibu, ada dua alasan mengapa gereja anak Tuhan tidak pernah mau menjadi saksi. Berapa banyak, maaf, orang berkata bersaksi bahwa apa yang dia alami, sakit disembuhkan, diberkati luar biasa secara jasmani. Lalu kau bersaksi di mana-mana, naik jabatan. Bapak Ibu, saya mau berkata, bukan Alkitabiah. Kenapa? Saksi di sini adalah martir, menceritakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Itu saksi, itu kesaksian. Kita melihat mengapa berapa banyak orang gereja, anak Tuhan, tidak bisa menjadi saksi. Yang pertama tadi ayat 45, karena tidak pernah dibukakan pikiran. Bapak Ibu, dibukakan pikiran berarti orang ini kan sudah ada pikiran, tetapi pikirannya tertutup, bukan dihilangkan pikirannya, tapi dibukakan. Berarti selama ini ditutupi pikirannya. Berarti orang akan menjadi saksi. Yesus membuka dulu pikiran murid-muridnya. Pikirannya tentang apa? Tentang perkataan yang sudah berapa kali Yesus sampaikan pada saat Yesus bersama-sama dengan mereka selama 3,5 tahun.
kita tahu dalam perjanjian lama kita orang Yahudi. Dan selalu diajarkan di mana mereka mengadakan pertemuan. Mungkin di sinagog, bait Allah. Dan sering itu disampaikan kepada para murid pada saat itu. Bahkan Yesus mengatakan, waktu aku bersama-sama dengan engkau 3,5 tahun, aku sering mengatakan ini. Tapi mengapa mereka masih takut waktu Yesus mati dan Yesus bangkit? Karena pikiran mereka belum dibukakan. Dan Bapak Ibu yang kedua, dibukakan tentang apa? Pada ayatnya yang 46, katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Mengapa mereka takut waktu Yesus mati? Bahkan Yesus bangkit di pikiran. Karena tadi pikiran mereka belum dibukakan tentang firman yang sudah pernah Yesus sampaikan kepada mereka. Dan yang ketiga, dibukakan tentang apa? Dan ayat 47, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Tapi Bapak Ibu, kita melihat berapa banyak firman Tuhan yang di atas mimbar. Pemberitaan yang disampaikan hanya berupa mujizat, kesembuhan, berkat jasmani. Mengapa seperti itu? Karena pikiran mereka belum dibukakan. Simpel bukan? Gampang bukan? Bapak Ibu, orang Kristen itu saksi. Bicara menjadi saksi pertama, pikiranmu harus dibuka dulu. Tentang apa? Bahwa sudah diperlukan Yesus harus mati, menderita dan bangkit. Itu saksi. Dimulai dari Yerusalem, baru ke segala bangsa. Artinya apa? Kita menjadi saksi bukan hanya di dalam rumah kita sendiri, tetapi juga di luar dimanapun kita berada. Tetangga, tempat kerja kita, sekolah, kampus dimanapun kita berada. Yesus katakan, engkaulah saksi dari semuanya. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita sudah merayakan Paskah kebangkitan Yesus, pikirnya sudah 1 minggu berjalan, atau mungkin berapa tahun kau menikmati kebangkitan Yesus. Hari ini pikirkan, pernahkah kau sudah menjadi saksi dalam hidup? Saksi tentang apa? Kematian, penderitaan dan kebangkitan Kristus. Atau jangan-jangan kau tidak melakukan itu karena pikiranmu belum dibukakan. Mungkin hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, mungkin Yesus memakai saya untuk membuka pikiran saudara-saudara semua. Bukakan pikiran. Engkau saksi. Saksi tentang apa? Menceritakan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Dari mana? Dari rumahmu dulu. Kepada siapa? Pembantumu, supirmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, mama papamu, om tante dan semuanya. Hari ini Bapak Ibu, jadilah saksi di rumahmu terlebih dahulu. Berapa banyak orang mau menjadi saksi sampai kepada daerah-daerah terpencil, padahal orang di rumah sendiri belum mendengar berita kebenaran. Hari ini Yesus mau mengatakan, jadi saksi di dalam Yerusalem, di dalam rumahmu dulu, baru ke bangsa-bangsa. Itu hal pertama yang kita lihat. Mengapa kita harus menjadi saksi Kristus? Dan apa yang harus kita lakukan pada saat kita menjadi saksi Kristus? Yang kedua, pada ayatnya yang ke-49 dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Bapak Ibu, kenapa Yesus menyuruh murid-muridnya tunggu sambil menunggu kekuasaan dari surga? Bapak Ibu, jadi saksi itu tidak gampang. Pernah ke pengadilan? Orang kalau mau jadi saksi, itu pertama dia harus melihat, mendengar, merasakan. Artinya apa? Dia tidak boleh berbohong. Yang kedua,
menjadi saksi. Kalau dia menceritakan kebenaran, pasti ada yang disudutkan, bukan? Dan hari ini Bapak Ibu, waktu kita menjadi saksi kebangkitan Kristus, siapa yang disudutkan? Iblis. Makanya berapa banyak anak Tuhan, iblis mau supaya kita tidak usah jadi saksi. Kenapa? Dia tersudut. Dan kita tidak mengerti itu. Dan kita punya alasan, enak. Nanti merusak persahabatan saya dengan teman saya. Kalau saya memberitakan Injil ini, tersinggung dia. Bapak Ibu tanpa sadar, kita sedang menjadi alatnya setan supaya kita tidak menyenangkan dia. Dan berikutnya Bapak Ibu menjadi saksi. Itu kalau kita tidak siap, berapa banyak teror-teror yang akan kita terima, bukan? Makanya Yesus bilang, tunggu, kamu akan diperlengkapi oleh kekuatan yang dari surga. Siapa itu? Roh Kudus. Yesus tahu, mau dia mati, dia bangkit aja berpikirnya takut. Bahkan mereka sembunyi, kembali ke tempat asal mereka. Bahkan Petrus, yang katanya orang paling dekat, ringnya satu Yesus, menyangkal berapa kali? 3 kali. Dan berapa banyak dari kita Bapak Ibu, katanya kita menyebut diri kita anak Tuhan, orang Kristen. Tapi kita sama seperti Petrus, takut kalau tidak bisa naik jabatan, takut kalau tidak bisa dapat pasangan yang kaya, ganteng. Lalu kita seperti Petrus. Berapa banyak kan kita melihat, kalau dulu masih anak-anak, rajin sekolah minggu, waktu menjadi pemuda semangatnya luar biasa. Tapi sudah mulai berumur, waduh aku sudah umur begini, malah anak Tuhan yang ada di dalam gereja pun terus elek-elek, irut-irut, males pisan. Sudah mulai merentangkan sayapnya keluar. Wah, yang penting baik. Toh nanti kalau aku kawin sama dia, aku bisa tarik dia kok. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, ini semua alasan-alasan yang kita lakukan sebenarnya kita sedang menjadi Petrus. Dan Bapak Ibu, Yesus tahu itu. Makanya Yesus bilang, tunggu. Nanti kalau kuasa itu turun atasmu, baru kau bisa menjadi saksi atas kematian dan kebangkitan Kristus. Dalam Kisah Rasul 5 ayat 32, kita melihat di situ dikatakan, Kisah Rasul 5 ayat 32, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Apa itu? Kematian dan kebangkitan Kristus. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Artinya apa Bapak Ibu? Kita tidak akan mungkin bersaksi seorang diri. Dari 3 alasan ini, Yesus tahu bahwa sebelum bersaksi, kematian dan kebangkitan Kristus saja sudah membuat murid-muridnya takut dan lari. Apalagi mau bersaksi dan bersuara bahwa Yesus itu mati dan bangkit untuk menebus dosamu. Tidak mungkin. Makanya Yesus katakan, tunggu, aku akan mengaruniakan kekuatan, kuasa dan surga. Dan Bapak Ibu, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, di situ dikatakan, kamu akan menjadi saksi jika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Kuasa. Di dalam bahasa aslinya itu dia pakai kata kuasa ini enduo itu artinya begini, be clothed. Be clothed itu bising, dibungkus. Dan kuasa di sini dia pakai kata dunamis, miraculous power. Jadi apa Bapak Ibu? Ada kekuatan yang miracle dari surga membuat kita berani untuk bersaksi tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Kenapa Bapak Ibu? Kuasa ini harus diberikan karena kita manusia ini berdosa. Otomatis kita akan takut. Sehingga Yesus
dari dua hal itu. Saya mau beritahu Bapak Ibu, hidup orang Kristen itu bukan cuma sekedar disembuhkan dari sakit, bukan sekedar mendapatkan mujizat, bukan berkat-berkat jasmani. Saya yakin dan percaya Allah tidak mampu melihara, tetapi yang lebih utama, kamu adalah saksinya Yesus. Makanya kenapa kita masih diberikan kehidupan sampai saat ini? Berarti Yesus masih mempercayakan kita untuk menjadi saksinya. Pertama di rumah, baru kemudian kepada orang-orang di sekitar. Ini kehidupan Kristen, Bapak Ibu. Tapi yang kita lihat dalam kondisi saat ini, Bapak Ibu pernah tak pikirkan nggak? Pada saat perayaan kematian dan kebangkitan Kristus, ini terjadi dalam suasana yang menakutkan, bukan? Sebenarnya ini kesempatan kita, tetapi apa yang terjadi kita lihat di medsos. Pendeta-pendeta besar justru bertengkar karena kondisi dan keadaan ini. Mestinya medsos itu dipakai untuk memberitakan menjadi saksi, bukan? Jadi hari ini Bapak Ibu, Yesus mengatakan, kalau dulu para murid melihat, mendengar dengan mata kepala mereka secara jasmani, hari ini secara rohani Yesus mengatakan engkau juga sudah menyaksikan. Kita boleh mempercayai itu karena kita punya firman yang bisa dipercaya. Sehingga hari ini Bapak Ibu, engkau murid Kristus, bukan? Engkau saksinya Kristus. Hari ini engkau sudah dibukakan pikiran. Dan hari ini juga, kalau engkau sudah menerima Yesus, kuasa Roh Kudus ada dalam diri, sehingga engkau mampu menjadi saksi Kristus. Sebenarnya inilah makna kematian dan kebangkitan Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau untuk mengatakan nama lain, kita tunduk kepala. Respon di firman ini renungkan. Apakah selama ini, saya tidak tahu berapa tahun kita sudah menjadi orang percaya. Kita setiap tahun mungkin merayakan kematian dan kebangkitan Kristus, tapi kita anggap perayaan ini biasa-biasa saja, hanya menjadi rutinitas. Kalau kita mengklaim bahwa kalau kita sudah ditebus, kita sudah menjadi anak Allah, kita akan mendapat privilege dari Allah, perlakuan khusus. Bapak Ibu, dari firman ini Yesus mengatakan bahwa engkau sudah menikmati kematian dan kebangkitan Kristus. Engkau harus menjadi saksi atas kematian dan kebangkitan Kristus. Hari ini koreksi diri kita. Selama kita berikan kehidupan ini, sudah berapa banyak kita bersaksi tentang kematian dan kebangkitan Kristus? Mestinya dalam suasana-suasana seperti ini adalah suasana yang tepat kita memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus ini. Ada pertobatan, pengampunan dosa bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Kita responi firman Tuhan. Hidup
khususnya di dalam rumah kami dulu, baru kemudian kepada orang-orang di luar sana. Terima kasih Bapa, sehingga hidup kami adalah hidup yang berarti. Hidup kami adalah hidup yang setuju dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga pada saatnya nanti, ketika kami harus kembali kepadamu, kami bisa mempertanggungjawabkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa. Di setiap jemaat yang mendengarkan Tuhan, urapi mereka semua Tuhan, tuntun mereka semua, mempergunakan hidup mereka sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kati gereja di tempat ini, ini harga. Kati Pak Gembala ini, dalam pengembalannya hikmat serta akal budi yang tetap turun atasnya, sehingga dia boleh membawa jemaat yang Tuhan percayakan kembali kepada firman yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa Yesus. Haleluya. Amin. Ya bersyukur semua diberkati Tuhan. Amin. Biarlah melalui firman Tuhan kita disadarkan, kita dikuatkan dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Untuk pengumuman tetap kita seperti biasa bahwa sementara jika tidak ada pemberitahuan atau peraturan dari pemerintah, ibadah tetap melalui online atau melalui live streaming hingga ada pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah. Kita akan patuhi dan tetap kita lakukan dengan baik. Ibadah live streaming dapat diikuti melalui akun Facebook Rumah Pemulihan, kalau di Instagram di Rumah Pemulihan H2O. Bisa siaran ulang dapat dilihat di akun YouTube Rumah Pemulihan House of Healing H2O atau bisa diambil di Facebook. Apabila yang jemaat ingin memberikan perpuluhan, bisa dilihat di PowerPoint itu, baik itu untuk persembahan juga bisa lihat di sana. Ya. Mari kita bacakan pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini kami, jadikan amal untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat. Tuhan
yang ditinggikan dari aku. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangganya, pekerjaan dan pelayanan Tuhan percayakan kepadanya, sehingga dimanapun hamba-Mu ini berada, nama Tuhan dipermuliakan. Dan setiap jemaat-Mu yang saat ini hadir maupun yang sekarang menonton live streaming, Tuhan Kau tahu keberadaan mereka masing-masing. Bila kuasa kasih Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Apabila mereka sakit, Tuhan Kau menyatakan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hidupkan, yang ada masalah Kau berikan jalan Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkannya, yang sanggup membela, memuliakan menjadi orang-orang yang lebih berat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah. Satu sama lain punya kunjungan penyertaan Tuhan, menjaga kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Engkau baik ya Tuhan, Engkau Bapa yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami menutup semuanya, kami menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Lawatan untuk negeri kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, semua staf menteri, pejabat tertinggi yang rendah, yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Tuhan, berikan kepada Tuhan campur tangan, kekuatan kesehatan daripada Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Hingga setiap keputusan semuanya Tuhan dalam kendali kuasa-Mu menuju kepada kepentingan rakyat Indonesia. Kami percaya melalui hari-hari ini Engkau sedang menguji bangsa kami, negeri kami, termasuk negara-negara yang lain. Tapi kami percaya orang yang berlindung dalam naungan-Mu Tuhan, percaya kepada-Mu, tidak akan pernah dipermalukan. Bahwa Engkau akan melawan bangsa kami, melawan negeri kami, pemulihan sedang terjadi di negeri kami. Terima kasih Tuhan. Jauhkan segala dari orang-orang jahat, radikalis, hal-hal yang sedang merongrong negeri kami. Tuhan lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terutama anak Tuhan yang mempercayakan di eksekutif legislatif diri kami. Pakai mereka, sadarkan mereka, jadikan mereka garam dan terang Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan, jemaat Tuhan gereja Tuhan yang dalam minggu-minggu ini mereka juga melakukan aktivitas ibadah baik live streaming maupun ada di rumah-rumah. Tuhan lawatan buat mereka. Kuasa kasih Tuhan nyatakan dalam kehidupan rumah tangga mereka, pekerjaan mereka dan situasi kalian. Kami percaya bahwa Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan, yang menjadi pembela dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melihat kuasa kasih-Mu. Mereka boleh bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemilik hati yang sudah memfasilitasi kami. Berkati kehidupan rumah tangganya, pekerjaannya Tuhan, dan pelayanan Tuhan percaya. Dimanapun hamba-Mu berada, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati persaudaraan dari Pati maupun di mana saja mereka berada, dengan situasi keadaan seperti itu, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk tetangga gereja dan buka belakang Restorasi ini di RW 15, RW 14, Kelurahan Perbahan Selatan. Tuhan campur tangan. Dan terutama Kota Surabaya, bila kemurahan kasih Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, pemulihan-Mu dinyatakan untuk wilayah yang Tuhan percayakan kami ada di sini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap program gereja yang percayakan, yang biarlah Tuhan campurkan melalui program yang lain ataupun apa aja yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah Tuhan memimpin, Tuhan menjaga, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Mari saudara, buangkan kedua tangan sebagai tanda wajah pengharapan kita kepada Tuhan. Sekarang terimalah dan bawalah pulang rumahmu masing-masing di mana engkau berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari